Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kita jumpa lagi di channel kesayangan kita, yaitu channel Cermin Ceramah Minimalis. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, semoga tidak kurang suatu apapun, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya walau anna hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, kali ini saya ingin menyampaikan satu materi dengan judul Siksa dan Nikmat dalam Kubur. Setelah mati, apakah dalam alam barzah ruh akan hanya sekedar menunggu datangnya hari kiamat, sebagaimana sebuah tidur panjang yang menanti saat dibangunkan? Tidak. Yang jelas dalam kubur manusia bukan saja hanya sekedar tidur tanpa ada apa-apa. Allah secara khusus menciptakan dua malaikat yang ditugasi untuk melaksanakan interogasi terhadap manusia, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Interogasi inilah yang kita kenal dengan pertanyaan kubur. Dan tak hanya sekedar interogasi, dalam kubur pun ada semacam eksekusi. Subhanallah. Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, sesungguhnya apabila nyawa seorang mukmin dicabut, maka ia akan disambut oleh ahli rahmat dari sisi Allah sebagaimana menyambut pembawa kabar gembira di dunia. Mereka berkata, lihatlah saudaramu, hingga ia tenang. Ia sedang dalam keadaan kesusahan. Maka mereka bertanya kepadanya, apa yang diperbuat si fulan dan apa yang dilakukan si fulan? Apakah si fulan telah menikah? Jika mereka menanyakan kepadanya mengenai seseorang yang meninggal sebelumnya, dan ia menjawab, ia meninggal sebelumku, maka mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia telah dimasukkan ke dalam neraka Al-Hawiyah. Hadis di atas secara jelas menggambarkan bagaimana kondisi ruh dalam alam barzah. Ruh sebagaimana yang dijelaskan ternyata bisa bercakap-cakap dengan ruh-ruh lain yang telah dahulu menghuni alam barzah. Bahkan sebagian ruh yang terlebih dahulu bertanya tentang seseorang yang masih hidup kepada ruh yang baru datang tersebut. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari penjelasan hadis di atas? Ternyata dalam alam barzah tak ubahnya seperti alam dunia. Ada kehidupan lain di alam barzah, yaitu pada beberapa sisi punya kesamaan dengan kehidupan dunia. Satu penghuni dengan penghuni yang lain saling bertegur sapa dan bertanya-tanya. Bila ada penghuni baru datang, maka penghuni lama akan bertanya-tanya tentang orang-orang tertentu yang masih hidup di dunia. Ya Allah, subhanallah. Ini berarti orang yang sudah mati sesungguhnya masih punya daya ingat terhadap orang-orang yang masih hidup. Namun mereka tidak mengetahui perkembangan hidup manusia-manusia yang berada di bumi. Sebagai manusia di bumi yang tak tahu perkembangan nasib orang-orang yang sudah mati dalam kubur. Mengapa demikian? Sebab alamnya sudah berbeda jauh. Ada dinding pembatas yang menghalang-halangi mereka untuk saling tahu satu sama lainnya. Dari gambaran di atas maka kita bertambah paham mengapa dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu tidak mati, namun mereka masih hidup. Bahkan di antara mereka ada yang masih diberi rizki, meskipun di antara lainnya juga ada yang merasa tidak betah dan ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki amalnya. Dari sini kita bisa mengatakan pula bahwa alam kubur sesungguhnya bukan alam kematian. Dalam alam kubur ada kehidupan lain di mana semua ruh orang-orang yang sudah mati bertempat tinggal di dalamnya. Namun jangan Anda bayangkan kehidupan di sana sama persis dengan kehidupan kita di dunia ini. Tentu berbeda jauh. Yang jelas dalam alam kubur manusia akan menerima dua kemungkinan, yakni antara kemungkinan mendapatkan nikmat kubur dan kemungkinan mendapatkan azab kubur. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Anas,
Sesungguhnya Rasulullah memasuki kebun kurma Bani Nazar dan mendengar suara yang menakutkan. Kemudian Nabi bersabda, "Siapa penghuni kubur ini?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang mati pada zaman jahiliyah." Nabi bersabda, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur dan fitnah Dajjal." Mereka berkata, "Bagaimana itu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Apabila seorang mukmin diletakkan dalam kuburnya, maka akan datang kepadanya seorang malaikat. Malaikat ini akan bertanya kepadanya, 'Siapa yang engkau sembah?' Jika Allah memberinya hidayah, orang itu akan menjawab, 'Aku menyembah Allah.' Kemudian dikatakan kepadanya, 'Apa pendapatmu tentang orang ini?' Ia menjawab, 'Ia adalah hamba Allah dan Rasulnya.' Kemudian ia dibawa ke sebuah rumah miliknya di dalam surga. Dikatakan kepadanya, 'Ini adalah rumahmu yang dulu ada di neraka. Akan tetapi Allah telah melindungimu dan mengasihimu. Karenanya dia menggantikannya dengan rumah yang ada di dalam surga.' Kemudian ia berkata, 'Biarlah aku pergi dan kukabarkan kepada keluarga.' Maka dikatakan kepadanya, 'Diamlah. Apabila orang kafir diletakkan dalam kuburnya, maka akan datang seorang malaikat kepadanya. Malaikat itu membentak lalu bertanya, 'Siapa yang kau sembah?' Ia menjawab, 'Aku tidak tahu. Aku hanya bisa mengatakan seperti apa yang dikatakan orang-orang.' Kemudian dia dipukul dengan palu dan besi, maka ia pun menjerit keras dan terdengar oleh semua makhluk selain jin dan manusia." Dalam sebuah hadis masyhur, Al-Bara berkata, "Kami bersama Rasulullah mengantar jenazah seorang lelaki Ansor. Kami tiba di kuburan namun mayat itu belum dikubur. Kemudian Rasulullah duduk dan kami pun duduk di sekitarnya seakan-akan ada burung di atas kepala kami. Beliau kemudian mengangkat pandangannya ke langit lalu menurunkan pandangannya ke bumi. Beliau kemudian bersabda, 'Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur.' Beliau mengucapkannya berulang kali, kemudian berkata, 'Apabila hamba yang mukmin meninggal dunia, maka akan datang malaikat kepadanya lalu duduk di kepalanya. Malaikat itu berkata, 'Hai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan keridhaan Allah.' Maka jiwa itu pun keluar seperti air yang mengalir dari wadahnya. Jika tidak seperti itu, malaikat yang wajahnya putih laksana matahari akan datang membawa kafan dan balsam dari surga. Apabila malaikat mencabut rohnya, mereka tidak membiarkan roh itu berada di tangannya barang sekejap sekalipun. Itulah makna firman Allah Ta'ala, 'Ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami dan malaikat-malaikat kami tidak melalaikan kewajibannya.' Quran Surat Al-An'am ayat 61. Jiwanya itu lalu keluar dengan bau yang paling harum. Kemudian para malaikat menaikannya. Setiap kali bertemu malaikat di antara langit dan bumi, mereka selalu berkata, 'Roh siapakah ini?' Dijawab, 'Roh si Fulan,' dengan menyebut namanya yang baik hingga sampai di pintu langit dunia. Ia akan diantar oleh penghuni setiap langit hingga sampai ke langit ketujuh. Kemudian dikatakan, 'Tulislah kitabnya di Iliyin,' yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 21. Kemudian dikatakan, 'Kembalikanlah ia ke tanah, karena aku janji kepada mereka bahwa aku menciptakan mereka darinya dan akan mengembalikannya mereka ke dalamnya, serta aku mengeluarkannya mereka sekali lagi.' Kemudian datang kepadanya dua malaikat sambil membentak dan bertanya, 'Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu dan siapa nabimu?' Ia menjawab, 'Allah Tuhanku dan Islam agamaku.' Kedua malaikat itu berkata lagi, 'Apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepadamu ini?' Orang itu menjawab, 'Ia adalah utusan Allah.' Malaikat melanjutkan pertanyaan lagi, 'Bagaimana engkau tahu?' Orang itu menjawab, 'Ia datang kepada kami dengan membawa bukti-bukti yang jelas dari Tuhan. Karenanya aku beriman kepadanya.' Itulah makna firman Allah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Malaikat berseru dari langit bahwa ia benar. Selanjutnya ia diberi hamparan dan pakaian dari surga, serta ditunjukkan tempat tinggalnya di surga.
Lalu dilapangkan juga kuburannya sejauh mata memandang dan ditunjukkan amalnya dalam bentuk seorang laki-laki yang tampan, berbau harum dan berbaju indah. Lelaki tampan itu berkata, "Bergembiralah dengan apa yang telah disediakan oleh Allah bagimu. Bergembiralah dengan keridhaan Allah dan surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang kekal." Orang itu berkata, "Semoga Allah memberimu kabar baik. Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang datang membawa kebaikan." Lelaki tampan itu berkata, "Ini adalah harimu yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Aku adalah amal solehmu. Demi Allah, aku tidak tahu tentang kamu melainkan engkau adalah seseorang yang cepat dan taat kepada Allah dan lambat dalam mendurhakai Allah. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Orang itu berkata, "Ya Allah, adakanlah hari kiamat supaya aku kembali kepada keluarga dan hartaku." Jika seseorang yang fisik meninggal dunia dan akan menuju ke akhirat, maka akan datang seorang malaikat kepadanya. Malaikat itu duduk di kepalanya dan berkata, "Hai jiwa yang jahat, keluarlah dengan mendapat kemurkaan dari Allah." Kemudian datang para malaikat yang bermuka hitam dan mengenakan baju yang terbuat dari api. Apabila malaikat itu mencabut nyawanya, mereka berdiri dan tidak membiarkan roh itu berada di tangannya sekejap pun. Rohnya diurai dari jasadnya dan dikeluarkan. Urat-uratan sarafnya dipotong seperti besi panggang yang banyak tabangnya dalam bulu yang basah. Kemudian roh itu diambil dari malaikat, lalu dikeluarkan seperti bangkai busuk. Setiap kali roh itu melewati malaikat di antara langit dan bumi, mereka berkata, "Milik siapakah roh busuk ini?" Mereka menjawab, "Ini roh si Fulan," dengan menyebut namanya yang terburuk hingga sampai di langit dunia. Namun pintunya tidak dibukakan. Kemudian dikatakan, "Kembalilah ia ke tanah, karena aku janji kepada mereka bahwa aku menciptakan mereka darinya dan akan mengembalikan mereka ke dalamnya, serta aku mengeluarkan mereka sekali lagi." Kemudian dilemparkan dari langit. Dan Nabi membaca ayat berikut, "Barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh." Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Ia dikembalikan ke bumi, lalu ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Kemudian datang kepadanya dua malaikat sambil membentak dan mendudukannya. Malaikat itu bertanya, "Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu." Kedua malaikat itu bertanya lagi, "Apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepadamu ini?" Ia tidak tahu namanya. Maka dikatakan Muhammad, tetapi ia tetap berkata, "Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang berkata seperti itu." Maka dikatakan, "Engkau tidak akan tahu." Tiba-tiba kuburnya menekannya hingga tulang-tulangnya patah dan ditunjukkan amalnya dalam bentuk seorang laki-laki berwajah buruk, berbau busuk dan berbaju jelek. Ia berkata, "Terimalah siksa dan kemarahannya." Orang itu berkata, "Siapakah engkau?" "Wajahmu itu adalah wajah orang yang datang membawa keburukan." Lelaki berwajah jelek itu berkata, "Aku adalah amalmu yang buruk. Demi Allah, aku tidak mengenalmu kecuali engkau sangat lamban dalam taat kepada Allah, namun begitu cepat dalam mendurhakainya." Selain beberapa hadis di atas, dalam hadis lain pun juga disebutkan hal yang sama. Abu Hurairah misalnya pernah berkata bahwa Nabi pernah bersabda, "Jika mayit dikubur, maka dua malaikat yang hitam sekaligus guru mendatanginya.
Salah satu malaikat itu bernama Munkar dan yang satunya Nakir. Keduanya lalu bertanya, apa pendapatmu mengenai lelaki ini? Mayit berkata, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dua malaikat itu kemudian bertanya lagi, sesungguhnya kami tahu bahwa kau akan menjawab seperti itu. Kemudian kuburnya diluaskan seluas 70 kali 79 hasta. Setelah itu kuburnya pun diterangi, maka dikatakan kepadanya, tidurlah laksana tidurnya seorang pengantin. Tidak ada seorang pun yang berani membangunkan seseorang pengantin kecuali seseorang yang paling ia cintai. Demikianlah keadaannya hingga Allah membangkitkannya dari pembaringannya itu. Namun jika yang mati itu adalah mayit orang yang munafik, maka ia akan berkata, aku mendengar banyak orang mengatakan sesuatu kemudian aku tirukan, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu kemudian berkata, sesungguhnya kami tahu bahwa engkau pasti akan menjawab seperti itu. Maka dikatakan kepada bumi, himpitlah tulang rusuknya hingga ringsek. Dia selalu dalam siksa hingga Allah membangkitkannya dari tempat pembaringannya itu. Utsman meriwayatkan sebuah hadis yang menjelaskan amaliyah Nabi ketika menguburkan seorang jenazah. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa jika Nabi telah selesai memakamkan jenazah, maka beliau berdiri di dekatnya dan bersabda, mintakanlah ampun untuk saudaramu. Kemudian mintakanlah ketegasan untuk menjawab baginya karena saat ini ia sedang ditanya. Itulah beberapa keterangan hadis yang menjelaskan tentang adanya pertanyaan sekaligus siksa dan nikmat kubur. Dari hadis-hadis di atas kita bisa menyimpulkan bahwa pertanyaan dalam kubur dan juga azab dan nikmat kubur itu benar-benar ada. Ini artinya bahwa dalam kubur manusia sudah diinterogasi oleh dua malaikat yang memang secara khusus ditugaskan oleh Allah untuk itu. Pengertian interogasi di sini adalah sebuah pertanggungjawaban awal dari seorang manusia atas kelakuannya sewaktu di dunia. Dan interogasi tersebut akan melahirkan dua konsekuensi. Pertama, akan melahirkan kenikmatan dalam kubur. Ini jika interogasi itu bisa berjalan lancar dan diketahui bahwa amal baik manusia lebih menonjol dari amal jahatnya. Kedua, akan melahirkan azab kubur. Ini terjadi jika amal umur manusia lebih mendominasi dari amal baiknya. Sesungguhnya azab dalam kubur merupakan siksaan awal bagi manusia dan siksaan itu akan berjalan dengan begitu mengerikan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tahukah kalian apa yang melatar belakangi turunnya ayat? Maka baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya dalam hari kiamat dalam keadaan buta. Quran surat Thaha ayat 124. Tahukah kalian apakah kehidupan yang sempit itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi kemudian bersabda, siksaan atas orang kafir di dalam kubur. Demi Allah yang di sewaktu berada di tangannya, sesungguhnya ia disiksa oleh 99 ekor naga. Tahukah kalian apakah naga itu? Ia adalah 99 ekor ular, yang setiap ekor ular mempunyai 9 kepala yang menyebar, menyengat dan mencakarnya. Hingga hari kiamatan ia dibangkitkan dari kuburnya sampai ke tempat berkumpulnya dalam keadaan buta. Dari Zaid, sesungguhnya Nabi bersabda, seandainya aku tidak mencemaskan kalian tidak mau menguburkan jenazah karena takut, niscaya aku akan memohon kepada Allah agar kalian diperdengarkan siksa kubur. Selain manusia dan jin, semua makhluk hidup tanpa mendengar suara siksa kubur itu. Hadis di atas meski tidak menyebutkan bentuk siksaan kubur, namun secara eksplisit bisa dipahami bahwa siksa kubur sesungguhnya sangat dahsyat yang bisa menumbuhkan rasa takut bagi yang mendengarkannya. Al-Barra bin Azib berkata, kami keluar bersama Rasulullah untuk melaksanakan sholat jenazah. Seorang dari golongan Ansar lalu beliau duduk di atas kuburnya sambil menundukkan kepala. Kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Sampai 3 kali ya. Disebutkan bahwa Nabi membaca doa tersebut diulang sampai 3 kali.
Dalam riwayat lain keterangan yang sama juga bisa didapatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit. Dia berkata, suatu saat Rasulullah berada di kebun milik Bani Najjar. Beliau menaiki seekor bighal. Kami bersamanya. Ketika itu bighal yang dinaiki Rasulullah meloncat-loncat hingga Nabi nyaris jatuh. Ternyata dalam kebun tersebut terdapat 6 atau 5 kuburan. Siapakah yang mengenal kuburan ini? Tanya Nabi. Saya. Jawab salah seorang sahabat. Kapan mereka meninggal? Tanya Nabi lagi. Sebelum kedatangan Islam. Umat ini sungguh akan diuji dalam kubur mereka. Andai kalian tidak menguburkan orang yang meninggal, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar Dia memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Beliau kemudian memalingkan wajahnya kepada kami dan bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Sungguh azab kubur sangatlah dahsyat hingga Nabi sendiri sampai memohon kepada Allah agar dihindarkan dari kedahsyatan siksa kubur itu. Aisyah pernah berkata, setiap selesai sholat Rasulullah selalu berdoa memohon perlindungan Allah dari siksa kubur. Itulah beberapa keterangan hadis yang menjelaskan tentang adanya siksa dalam kubur. Dan kenyataan yang demikian, sungguh orang yang berada dalam kubur sangat membutuhkan bantuan orang lain, utamanya dari orang yang hidup. Bagaimanapun juga orang yang sudah mati tak akan pernah bisa beramal baik. Bagaimanapun juga orang yang sudah mati tidak akan sanggup menolong dirinya sendiri. Hanya orang yang hiduplah yang dapat memberikan pertolongan terhadap orang yang sudah mati. Dan caranya adalah dengan banyak-banyak berdoa untuk orang yang sudah mati sekaligus memberikan hadiah pahala kepadanya. Hadanallahu wa iyyakum bima fihi minal Qur'anil hakim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.